Seperti yang kita ketahui, kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terciptanya kerukunan, kita bisa menikmati kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Nah, dalam konteks ajaran agama Hindu, salah satu nilai contoh penerapan nilai kerukunan dapat kita temui dalam ajaran Ahimsa. Ahimsa yang berarti tanpa kekerasan. Nah, dalam ajaran agama Hindu, Ahimsa ini merupakan inti dari ajaran yang mengajarkan kita untuk bisa menahan diri, tidak melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Dan dalam ajaran Ahimsa mengajarkan kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik itu dalam kekerasan dalam berpikiran, perkataan, dan perbuatan. Ahimsa adalah landasan universal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu terdapat 3 aspek, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan menjalankan 3 aspek ini, dapat menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan, Ahimsa menjadi pengingat penting akan perlunya cinta kasih, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan dengan alam. Melalui Ahimsa, kita diajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai dan menjaga keberlangsungan hidup di setiap makhluk hidup di bumi ini. Pertama adalah Ahimsa dalam pikiran, yang berarti membebaskan diri dari iri hati, kebencian, dan niat buruk terhadap sesama. Nah, ketika pikiran kita dipenuhi dengan cinta kasih, dunia di sekitar kita pun akan menjadi damai. Yang kedua adalah Ahimsa dalam perkataan. Ahimsa dalam perkataan ini menekankan pentingnya berbicara dengan penuh kasih, jujur, dan lembut. Dengan berbicara lembut, jujur, dan tidak menyakiti, kita dapat menyebarkan kedamaian di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah Ahimsa dalam perbuatan. Nah, Ahimsa dalam perbuatan mengajarkan kita agar tidak menyakiti sama manusia, hewan, ataupun lingkungan. Nah, sebaliknya, kita harus bertindak dengan kasih sayang dan penghormatan terhadap semua ciptaan. Nah, yang pertama yaitu Ahimsa terhadap sesama manusia. Nah, Ahimsa terhadap sesama manusia berarti menghindari konflik sosial dan kekerasan antara sesama makhluk sosial. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan solusi dengan berdialog sesuai dengan masalah yang terjadi untuk menemukan jalan keluar bersama. Nah, karena pada dasarnya inti dari Ahimsa itu sendiri merupakan perdamaian. Selanjutnya yaitu Ahimsa terhadap hewan. Nah, Ahimsa terhadap hewan itu harus kita lakukan karena hewan merupakan bagian dari ekosistem yang dimana hewan juga merupakan makhluk hidup. Kita dapat mempraktikkan Ahimsa kepada hewan dengan cara memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka makanan, dan mengurangi eksploitasi pada hewan. Nah, dengan kita memperlakukan hewan secara terhormat, kita juga sudah ikut andil dalam menjaga keseimbangan alam. Yang terakhir yaitu Ahimsa terhadap alam. Ahimsa terhadap alam mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan. Nah, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Menjaga lingkungan tidak hanya berdampak bagi bumi, namun juga masa depan generasi mendatang. Ahimsa adalah cara hidup yang melampaui batas agama dan kebudayaan. Ini adalah jalan menuju kedamaian, harmoni, dan cinta kasih. Dengan menerapkan Ahimsa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita membangun dunia yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Bayangkan dunia di mana manusia saling menghormati, hewan yang selalu dilindungi, dan lingkungan yang terjaga.
Ahimsa adalah pilihan untuk hidup, harmoni, dan cinta kasih. Pilihan untuk tidak hanya menjadi manusia yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua makhluk. Mari jadikan ahimsa sebagai pedoman hidup kita. Dengan cinta dan tanpa kekerasan, kita dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Bersama kita bisa menjaga warisan kehidupan untuk generasi yang mendatang.